Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Cahyama Bagaskara dan saya di sini ingin memberikan Anda penjelasan jawaban UAS saya dengan mata kuliah Kalkulus 1. Dari berbagai pilihan yang telah diberikan, saya disuruh milih dua. Dan oleh karena itu, saya pilih nomor B1A yang mengenai integral bagian dan D2 mengenai Maclaurin polinomial. Dan oleh karena itu, mari kita mulai penjelasannya. Kita mulai dengan B1A, integral bagian. Pertama, mari kita mulai bahas yang ini, B1A. Kita mempunyai ln z pangkat 3dz. Dan kita akan menggunakan integral bagian. Aduh, maaf, agak buram-buram. Rumusnya, integral fg aksen sama dengan fg kurang integral f aksen g. Maaf, dengan kamera saya agak buram-buram. Stay with me. Maka dari itu, mari kita mulai. Pertama, kita bisa dicari, kita bukan cari ya, bahasanya mensortirkan. Maaf, oke ini dia. F sama dengan ln z pangkat 3 dan G aksennya kita sama dengan 1. Oleh karena itu kita cari F beraksen sama dengan F beraksen menurut kalkulator. Kenapa menurut kalkulator ya? Maaf. Kita turunkan aja 3 ke depan menjadi 3 ln z 3 kurang 1 2 dan kita kalikan dalam kurungnya. Turunkan dalam kurungnya yaitu super z. Dan itu untuk f aksen. Dan selanjutnya untuk G standar dari 1 kita naikkan menjadi Z. Dan oleh karena itu kita buram. Kita cari, masukkan fg min integral f aksen g. F-nya ln z, G-nya z. Kita langsungkan ln z pangkat 3 kurang integral f aksen 3 per z ya. 3 per z ln z kuadrat dan g kali z. Kita coret yang akan memberikan kita kurang 3 ln z kuadrat. Dan inilah kita dapat z ln z pangkat 3 min 3 integral ln z kuadrat dz. Kita keluarkan 3 karena kita bisa. Dan kita tersisa ln z kuadrat. Caranya sama seperti sebelumnya dengan sang pangkat 3 ini. Oleh karena itu, kita akan melakukan integral bagian lagi. Saya akan langsung skip saja ya. Oke, saya sudah mengerjakan bagian double ya. Jadi dari ln z kuadrat ini, kita seperti sebelumnya, F sama dengan ln z kuadrat dan G-nya 1. Kita ubah jadi 2, turunkan jadi 2, ini 2 kurang 1. 2 ln z 1. Terus kita turunkan dalam ya. ln z diturunkan menjadi super z. Dan G dinaikkan integral 1 sama dengan z. Karena kita menuntut ke z. Oleh karena itu, maka hasil totalnya z ln z
pangkat 3 kurang 3 buka kurung Z ln Z kuadrat kurang integral ln Z. Ya, seperti ini ya sudahan ya. Seperti yang Anda lihat, kita sudah sampai sini, maka selanjutnya kita tinggal integralkan sang ln Z. Oke. Sebentar. Ya, mari kita mulai. ln Z itu sama dengan Z buka kurung ln Z kurang Z. Ini dia turun integral dari ln Z. Ini dia turunannya. Dan oleh karena itu kita lanjutkan menjadi Z ln Z pangkat 3 kurang, langsung kita masukin saja ya, 3 kurang 3 Z ln Z kuadrat min ketemu min jadi positif 6 langsung kita kalikan saja 6Z ya 6Z ln Z kurang 6Z. Itu dia selesai. Oh, dan tampaknya saya minta maaf, ini tak perlu ini, jadi Z hanya terikat perkaliannya dengan ln Z saja. Oleh karena itu ini dia hasilnya, positif 6Z ln Z min 6Z. Dan setelah itu kita bisa sederhanakan, nah ini dia sudah jelas, kita keluarkan Z-nya. Oke, ini dia menjadi ln Z kuadrat kurang 3 ln Z kuadrat tambah 6 ln Z kurang 6 tambah C. Ini dia hasil dari integral ln Z pangkat 3 integral bagian akan memberikan kita ini dia. Z buka kurung ln Z pangkat 3 min 3 ln Z kuadrat tambah 6 ln Z min 6 tambah konstanta. Dan itu dia untuk nomor B1A. Sekian dan belum selesai ya. Masih ada satu lagi untuk bagian Maclaurin polinomial, yaitu nomor D2. Mari kita pindah ke nomor tersebut. Oke, ini dia soal mengenai Maclaurin polinomial. Kita diminta mencari urutan polinomial sampai ke 4 dari fx sama dengan sin 2x. Dan gunakan untuk mencari f sama dengan 0,12. Oke itu, mari kita mulai. Pertama, kita mempunyai fx sin 2x. Kita turunkan pertama sinnya yang akan memberikan kita cos 2x. Setelah itu kita kalikan dengan turunan sang 2x. 2x turunannya yaitu 2 sama dengan 2. Atau kita sederhanakan, maaf ini dia agak buram. Oke. Menjadi 2 cos 2x. Jadi ini 2 akan maju ke depan dan sin-nya akan turun. Yang sudah tahu, sin cos balik ke sin tapi dengan negatif. Min sin min cos balik ke sin menjadi positif. Karena min ketemu min menjadi positif. Itu dia, mari kita mulai. Kita melakukan turunan pertama. Karena kita mencari sampai urutan keempat, berarti kita turunkan terus sampai turunan keempat. Kita buat dulu. Saya pause dulu ya. Ini dia setelah saya bentuk. Pertama, seperti yang sudah kita bahas, turunan pertama tadi F adalah 2 cos 2x. Kita cari turunan keduanya. Duanya bisa kita keluarkan,
Jadi yang kita hanya turunkan cos 2x. Cos 2x balik ke sin tapi dengan negatif. 2 kalikan ke dan depan jadi 4. Menjadikan dan memberikan kita min 4 sin 2x. Kita lakukan terus seperti itu, pindah ke cos dan tetap negatif. Tapi 4 dikali 2 menjadikan 8. Pastinya ya. 4 cos 2x. Min 8 maaf. Selanjutnya kita lanjut. 8 kali 2 16, tapi cos balik ke sin dan akan memberikan kita negatif. Negatif ke negatif akan menjadi positif, memberikan kita 16 sin 2x. Kita telah mendapatkan F1 sampai F4, turunan F1 sampai turunan F4. Setelah itu kita masukkan turunan pertama F0 sampai turunan keempat. Cos 0 akan memberikan kita nilai 1. Cos 0, cos 2 kali 0 jadi 0. Maaf. Cos 0 memberikan kita nilai 1. 2 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 2, 2. Agak mutar-mutar, maaf. Sin 0 akan memberikan kita 0. Jadi langsung saja 0. Dan itu semua berlaku untuk semua sin. Sin yang di turunan keempat kita sin 0. Di ketiga, cos 0 akan menilaikan kita 1. 1 kali min 8 sama dengan min 8. Dan ini dia hasilnya. Maaf agak kekal ini tanpa kamera. Selanjutnya kita gunakan rumus Maclaurin-nya karena kita sampai 4 jadi cukup mudah. Jadi pertama F 0 sama dengan Fx. Nah, Fx sama dengan F0 ditambah X F aksen 0 per 1 faktorial. Nah, kita akan buat terus kayak gini. Selanjutnya X kuadrat aksen 2 0 per 2 faktorial tambah X pangkat 3 oke, kita lanjutkan terus sampai ke 4. X pangkat 4. Tenang, meskipun terlihat ribet, tapi dengan adanya 0 di temuan F0 kita, semuanya akan menjadi pendek dan mudah dipahami. Semoga saja. Amin ya. Aduh, agak harus serius sedikit. Itu dia. Sudah sampai sini, kita masukkan. Kita akan mendapatkan F0 dari sin 2x itu 0. Itu 0 ditambah X F1 0, F1 2, 2x per 1. 1 faktornya 1, selesai. Tambah 2x tambah F2 kita 0, jadi langsung 0. Tambah F3 kita min 8 kali X pangkat 3. Habis itu 3 faktor berarti 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. Jadi bawahnya 6. Atasnya kita min 8x pangkat 3. Sementara seperti ini dulu bentuknya tambah 0. Kita sederhanakan, akan memberikan kita 2x kurang 8x pangkat 3 per 6. Ini dia, selesai. Selanjutnya kita mulai masukkan F sama dengan 0,12. Yeay. F 0,12 sama dengan 2. Maaf. Nah, 0,12. Oke. Min 8 kurang atas 0,12
12 pangkat 3 per 6. Kita sederhanakan jadi 0,2 kali 0,2 0,24 ya. 0,24 kurang 8 kali 0,12 pangkat 3. Anda persilahkan pakai kalkulator karena hasil akhirnya akan memberikan kita 0,1384, tapi masih belum dibagi 6. Oke. Kalau mau disetarakan, ini kita kali 6 juga. 0,2 kali 6 100,2. 0,04 dikali 6 0,24 akan memberikan kita sederhanakan ya bahasanya ya. 1,44 kurang 0,01384 per 6. Dan hasil akhirnya ini, kalau Anda ingin murni tanpa kalkulator silahkan. Tapi dia akan menguras. Tapi ada namanya kalkulator, dan kalkulator memberikan pedoman dari hasil ini. 1,4 kurang 0,01384 per 6 akan memberikan hasil akhirnya 0,23796. Ini dia hasil akhirnya. Dan kalau mau lebih enak lihatnya, kita bulatkan menjadi 3 angka terpenting. 0,238 kita bulatkan. Tidak dapat dibulatkan karena ini adalah hasil akhirnya. Kalau masih dalam perhitungan, saya sarankan jangan diperbulatkan dulu, langsung 0,237. Dan ini dia hasilnya. Untuk nomor D2 Maclaurin polynomial, hasil akhirnya adalah 0,238. 3 desimal pertama. Itu dia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya masih kekurangan dan masih dangkal, masih awam tentang kalkulus, tapi saya yakin saya akan belajar lebih lanjut dan akan memberikan kita penjelasan yang lebih dewasa dan lebih formal dan lebih profesional. Tapi saat ini kita santai saja dan menikmati perjalanan kalkulus. Dan ini masih kalkulus 1, masih ada kalkulus 2, jadi let's go ya. Oke, sekian dari saya. Saya Budi Cahyanama Bagaskara. Aduh, beram. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bertemu di UAS atau UTS selanjutnya.